Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita untuk boleh kembali beribadah bersama di minggu ini. Advent adalah masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Di minggu Advent yang ketiga, kita akan menyalakan lilin sukacita. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Oleh sebab itu kita harus tetap bersukacita walaupun banyak kesulitan dan kekecewaan dalam dunia yang gelap akibat dosa. Karena kita memiliki sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita dari Tuhan dalam menyambut Natal dan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, beribadahlah dengan sikap penyembahan yang benar. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dan kita jadikan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu memimpin dan memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Allah yang kita kagumi dan kita hormati, walaupun kebijaksananya seringkali kita tidak bisa mampu menyelami, tetapi apa yang Dia lakukan semuanya untuk kebaikan kita. Ku kagum hormat. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Mari saja kita semua merendahkan hati kita, menundukkan kepala kita. Kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang tidak layak. Ada dosa, pelanggaran yang banyak kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saat ini kami menyadari kami sedang berada di hadapan-Mu Allah yang kudus, Allah yang maha tahu apa yang sudah kami lakukan semua di hadapan-Mu. Engkau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa pelanggaran. Tuhan, ampuni untuk semua yang telah kami lakukan yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan nama-Mu, yang menjadi batu sandungan, yang menyakitkan hati sesama kami. Ampuni di dalam tutur kata kami yang tidak mampu menjadi berkat. Pikiran hati kami yang Kau dapati hati pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus mengizinkan kami untuk boleh datang di hadapan-Mu, memberikan kesempatan untuk kami boleh bertobat di hadapan-Mu. Bahkan kesabaran-Mu yang terus menantikan untuk kami boleh memperbaiki dalam segala perbuatan kami yang berdosa, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, kasih setia-Mu, bahkan pengampunan yang Kau berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang diberikan kepada kita semua yang sudah mengaku dosa di hadapannya. Yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita yang sudah diampuni dosanya, biarlah kita punya kerinduan untuk bisa hidup memuliakan nama Tuhan seturut kebenaran firman-Nya. Dengarkanlah petunjuk baru yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Mari kita akan bacakan bersama-sama petunjuk hidup baru ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dunia gemar dan bersoraklah. Penebus Yesus Kristus yang dijanjikan itu sudah datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan akan anugerah karunia keselamatan bagi setiap kita semuanya. Dan biarlah kita datang menyembahnya. Kita datang untuk memuji, memasyurkan akan kasih-Nya yang ajaib. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja-Mu lahirlah, segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerah-Nya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib, ajaiblah kasih-Nya. Ajaiblah, ajaiblah kasih-Nya. Itulah kembali diberitakan di masa Natal ini, yang memanggil setiap kita semua untuk boleh datang kepadanya dan boleh hidup di dalam kasih-Nya
yang besar, yang ajaib, yang menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya ajak kita ngambil sikap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita orang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Apakah Bapak, Ibu, Saudara saat ini merasa bahwa tanggungan sangat berat dan tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh? Bila saat ini kita mengalami kondisi seperti itu, kondisi yang lemah, dengarlah, Yesus mau menolong kita. Datang dan sambutlah akan kasih dan pertolongannya. Sambutlah Yesus. Apa kau merasa tanggungan sangat berat dan kau tidak tahu jalan mana kan kau tuju? Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong. Bila kau berseru, sekali lagi katakan, apa kau merasa? Apa kau merasa tanggungan sangat berat dan kau tidak tahu jalan mana kan kau tuju? Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong. Bila kau berseru, Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Selamat pagi, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Berkati kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema pada minggu ini, sambutlah kabar baiknya. Firman Tuhan terambil dari Lukas 2, 8 sampai yang ke-20. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Bagaimana persiapan kita menyambut Natal? Apakah tetap bersemangat menyambut Natal? Memang rangkaian Natal dan Advent pada tahun ini tidak dapat kita rayakan bersama di gereja. Tuhan berikan kepada kita kesempatan khusus atau momen spesial bagi kita untuk merayakan bersama keluarga. Dan kita tetap dapat merayakan dan bersuka cita meskipun mungkin tanpa dekorasi dan lampu Natal yang mewah. Karena sukacita Natal tidak terletak pada hal-hal yang lahiriah. Sukacita Natal dapat kita rasakan dan alami ketika hati kita terbuka pada Yesus. Dialah Sang Penebus kita dan kita mau berbagi kepada orang lain. Apa yang menarik bagi kita saat kita memasuki merayakan Natal? Apakah yang membuat semangat untuk merayakan Natal? Apakah yang menjadi kita bersyukur dan bersuka cita dalam merayakan Natal? Apakah hanya sekelompok orang tertentu saja yang bisa merayakan sukacita Natal? Natal adalah kabar yang baik, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Kabar ini harus disampaikan kepada semua orang, kepada segala bangsa. Para gembala adalah orang-orang yang pertama kali menerima berita Natal dari malaikat. Dan mereka pertama kali yang merayakan Natal, mereka juga yang pertama kali memberitakan kabar Natal. Bagaimana mereka menyambut berita Natal itu dan siapakah mereka? Pada saat itu, ketika para gembala sedang menjaga ternaknya di padang pada malam hari, malam yang gelap, malam yang sunyi, semua orang sudah terlelap di tengah-tengah kegelapan itu, di tengah-tengah kesunyian itu, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kegelapan tiba-tiba berubah menjadi terang yang bersinar. Meliputi mereka terang itu. Mereka melihat kemuliaan dari kegelapan. Saat itu mereka melihat terang. Apa kata malaikat kepada mereka? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat membawa kabar baik, kabar gembira, bukan kabar yang menakutkan. Membawa kabar gembira bagimu, hai para gembala. Kabar gembira bagimu kepada orang-orang Israel yang saat itu mereka ada dalam kesesakan penjajahan Romawi, yang sedang menanti-nantikan datangnya Mesias, seorang pembebas. Kabar baik ini, kabar yang sangat menggembirakan semua orang ini adalah untuk seluruh Israel. Kabar baik apakah itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah berita sukacita. Inilah kabar gembira. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Datangnya Juru Selamat. Juru Selamat yang engkau nanti-nantikan, yang engkau butuhkan. Yesus, dialah Juru Selamat. Dialah Kristus, Mesias. Artinya yang diurapi, dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat. Dan dialah Tuhan. Dialah penguasa, dialah Tuhan atas semuanya. Dia Raja yang berkuasa, dia Raja damai. Kristus memberikan damai sejahtera kepada mereka yang menyambut Natal, yang menyambut berita Natal, yang menyambut Yesus dalam hatinya. Damai sejahtera yang Allah berikan tidak sama, tidak seperti yang dunia berikan. Datangnya Juru Selamat itu lebih berkuasa dari Kaisar Agustus, pemerintahan Romawi. Juru Selamat itu datang untuk apa? Menyelamatkan, membebaskan. Tidak hanya umat Israel, kita manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Dia datang untuk apa? Memberi pengampunan dosa, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih-Nya, rahmat-Nya bagi manusia yang berdosa, melepaskan manusia dari segala ikatan dosa. Hari ini telah lahir bagimu berita Natal. Berita kabar baik ini, datangnya Tuhan Yesus harus disampaikan dan diterima secara pribadi. Bagimu, bagi tiap-tiap orang yang namanya keselamatan itu bersifat pribadi. Keselamatan datang dari Allah, bukan usaha kita. Bukan usaha manusia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Allah berikan kepada kita Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Allah telah menggenapi janjinya. Allah pernah berjanji memberikan Juru Selamat, dan hari itu datang Juru Selamat dan benar-benar digenapinya. Setiap kita membutuhkan Yesus Juru Selamat. Untuk apa? Menolong kita dibebaskan dari perbudakan dosa, agar kita hidup memuji, memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita kabar gembira pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Allah memilih mereka menjadi penerima pertama kali kabar baik ini. Siapa para gembala ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Mereka dianggap hina, rendah oleh sebangsanya, dianggap miskin. Namun Allah memilih mereka sebagai penerima pertama kali kabar baik ini. Tuhan Yesus tidak saja memperhatikan orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang hina, orang yang miskin, yang tertindas. Tuhan Yesus pun menunjukkan hidupnya itu seseorang pribadi yang merendahkan dirinya.
Dia datang dari surga dalam dunia yang hina ini. Sejak kelahirannya sampai kematiannya, dia menunjukkan betapa dia merendahkan dirinya. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Melalui kemiskinannya manusia dibuat kaya. Demi kita, oleh karena kita, dia yang kaya rela menjadi miskin. Datangnya juru selamat itu membawa harapan, sukacita, damai, pengampunan, dan kemuliaan bagi kita. Bagi para gembala yang dianggap hina, yang dianggap rendah, bagi orang-orang Israel yang saat itu dalam kesesakan penjajahan Romawi, bagi setiap kita. Dan kabar gembira itu, kabar yang mendatangkan harapan, yang mendatangkan damai, yang mendatangkan pengampunan, yang beroleh sukacita itu akan diterima oleh mereka yang menyambut Kristus dalam hatinya. Nah, bagaimana para gembala itu menyambut hal ini? Dikatakan mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka segera pergi. Artinya mereka semangat, antusias, segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana hati kita menyambut Natal? Apakah kita bersemangat? Apakah kita antusias? Para gembala yang ada di tengah kegelapan malam yang sunyi, semua orang terlelap. Di saat itulah para gembala ini menyambut kabar baik ini. Menyambut dengan gembira kabar sukacita Natal ini. Mereka segera berjumpa dengan Yesus. Mereka mengalami sukacita. Sepulang dari bertemu dengan Tuhan Yesus dikatakan para gembala kembali ke padang. Tidak sama. Mereka hidupnya diubahkan. Mereka dikatakan para gembala itu kembali sambil memuji, memuliakan Tuhan. Ada perubahan hidup. Ada hal yang berubah setelah para gembala ini menyambut berita Natal ini. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, ada sukacita. Jiwanya memuji, memuliakan Tuhan karena bertemu Yesus, dialah juru selamat. Demikian juga datangnya Yesus, sang juru selamat itu menyinari hati kita yang gelap, menyinari kehidupan kita yang gelap dan mengarahkan hati kita kepada mana? Jalan damai sejahtera. Yang mengarahkan hidup kita, yang mengarahkan hati kita untuk apa? Hidup memuji, memuliakan Allah. Yang dulunya gelap diarahkan untuk apa? Hidup bagi Tuhan. Jikalau kita menyambut kabar baik ini, jikalau kita menyambut berita yang menggembirakan ini, berita datangnya Tuhan Yesus masuk ke hati kita, kita sambut dia. Yesus mau tinggal bersama kita. Dia menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia menopang kita, dia menghibur kita, dia menolong kita. Apapun keadaan kita, dia menyertai kita. Berita Natal yang diterima oleh para gembala tidak hanya disimpan bagi diri mereka sendiri. Berita Natal, kabar baik yang menggembirakan semua orang ini, dia sampaikan juga kepada orang lain. Kristus datang ke dunia membawa harapan, sukacita bukan hanya milik kita saja,
Oleh karena itu kita harus berbagi berita sukacita ini kepada orang lain. Yesus yang kaya rela menjadi miskin demi kita. Mari kita memperkaya sesama dengan apa? Lakukan kebaikan. Sambutlah kabar baiknya. Sambutlah berita Natal yang menggembirakan semua orang. Sambutlah Yesus, sambutlah Natal. Tuhan Yesus, sambutlah dengan semangat. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan kepada pribadi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga dan sebentar lagi kami merayakan Natal. Biarlah hati kami terbuka menyambut akan berita Natal ini. Dan kami membagikan berita ini kepada orang lain. Melakukan kebaikan juga bagi orang-orang sekitar kita. Kami menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Idama, Tante Mbungguan, dan juga setiap kami yang saat ini mungkin sakit. Tuhan sembuhkan kami. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak yang dalam ujian. Berkati mereka Tuhan. Bersyukur Tuhan menyertai sekolah mereka selama sekolah di rumah dan mereka mengikuti ujian di rumah. Tuhan pimpin juga anak-anak yang belajar di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga mengucap syukur vaksin Sinovac yang sudah hadir ke Indonesia. Tuhan tolong pendistribusian vaksin ini, bahkan penggunaan vaksin ini digunakan kepada orang-orang yang tepat, yang membutuhkan. Kami serahkan pasien-pasien COVID, Tuhan tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Berkati tim medis yang juga membantu menangani dan keluarga-keluarga pasien. Kami juga mengucap syukur untuk pilkada yang sudah Tuhan pimpin. Kami berdoa untuk mereka yang terpilih. Pakailah mereka dalam mengemban tugas kenegaraan, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kami serahkan juga untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Jokowi, aparat keamanan. Tuhan berkati mereka, lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Tolonglah bangsa kami tidak terpecah belah, boleh bersatu Tuhan. Jauhkanlah dan singkirkanlah segala bentuk-bentuk kejahatan di bangsa kami. Kami serahkan Tuhan pemerintahan kami dalam menanggulangi COVID, menanggulangi ekonomi, politik dan keamanan. Berkati pemerintahan kami dan juga seluruh dunia ini. Kami serahkan pribadi kami berdoa untuk keluarga kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami semuanya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Melati yang telah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara memasukkan dalam amplop persembahan dan memberikan di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Ataupun kita dapat mentransfer di nomor rekening gereja yang tertera. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan dengan dua cara tersebut, dapat menghubungi majelis untuk majelis dapat membantu mengambil persembahan yang sudah terkumpul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kesetiaan jemaat dalam memberikan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur.
Semua persembahan yang Bapak Ibu berikan sangat mendukung dalam kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan, secara khusus dalam masa pandemi saat ini. Izinkan saya untuk men-sharekan bahwa gereja membutuhkan 1 unit komputer untuk menunjang kelancaran akan ibadah live streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban, dapat menghubungi majelis untuk menanyakan spek komputer yang dibutuhkan, ataupun juga dapat memberikan persembahan untuk mendukung pembelian komputer tersebut. Kami berharap kalau Tuhan izinkan, komputer itu sudah ada sebelum pelaksanaan akan ibadah perayaan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat-Nya senantiasa baru setiap pagi, tetapi tidak hanya tiap pagi, siang berganti malam, senantiasa ditunjukkannya berkat-Nya kepada kita semuanya. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Saya undang kita semua mengambil sikap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan doksologi, kita kembalikan puji, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.